Sekitar bulan-bulan September, di mana waktu itu musim kemarau, sedang terik-teriknya, saya ketemu dengan jamur. Dalam hati saya bertanya, kok bisa ada jamur di musim-musim seperti ini? Alhamdulillah setelah saya telusuri, ternyata jamur tiram ini bisa dibudidayakan. Dari situ, saya mulai mencari tahu di mana letak pembudidaya jamur yang ada. Kemudian juga saya coba untuk melakukan semacam uji coba untuk daerah yang ekstrim seperti daerah Pamekasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rofik. Di sini saya sebagai seorang petani jamur di daerah Pamekasan dengan lokasi di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Saya sendiri memulai usaha budidaya jamur ini saya rintis dari tahun 2010. Awal saya mengenal jamur ini karena saya sudah merasa bosan dengan pekerjaan saya. Saya seorang kuli. Saya kerja ke sana kemari. Dalam hati, saya ingin sekali punya satu usaha. Dan alhamdulillah, Yang Maha Kuasa mendengarkan doa saya ketika itu sekitar bulan-bulan September, di mana waktu itu musim kemarau, sedang terik-teriknya, saya ketemu dengan jamur. Dalam hati saya bertanya, kok bisa ada jamur di musim-musim seperti ini? Alhamdulillah setelah saya telusuri, ternyata jamur tiram ini bisa dibudidayakan. Dari situ, saya mulai mencari tahu di mana letak pembudidaya jamur yang ada. Kemudian juga saya coba untuk melakukan semacam uji coba untuk daerah yang ekstrim seperti daerah Pamekasan ini. Teknis budidaya jamur tiram ini untuk areal panas seperti Pamekasan, tempat itu harus betul-betul steril, baik itu dari cuaca ataupun dari udara yang masuk ke areal kombong, karena memang jamur ini rentan akan kontaminasi. Adapun selain tempat, juga yang harus diperhatikan adalah manipulasi cuaca. Seperti yang banyak kita tahu, bahwa jamur ini umumnya hidup di daerah yang dingin, 25-26 derajat Celcius minimal. Nah, sedangkan Pamekasan ini suhu minimal untuk musim-musim kemarau itu berkisar antara 35 sampai 40. Jadi bagaimana antisipasinya, itu yang perlu harus diperhatikan. Yang kedua adalah media tanam. Media tanam yang dibutuhkan di sini yang memang betul-betul kayu yang mudah lapuk. Jadi kita tidak usah melakukan pengomposan, kita harus langsung proses. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah proses locking seperti biasa. Setelah proses locking, baru kita lanjutkan ke proses sterilisasi dengan suhu berkisar antara 100 sampai 110 derajat Celcius. Setelah proses sterilisasi selesai, baru kita lakukan proses inokulasi setelah backlog itu dingin. Setelah proses inokulasi, alat-alat yang ada harus kita sterilkan dengan alkohol 95%. Kemudian juga untuk alat-alat yang terbuat dari besi, ya, juga kita panaskan dulu untuk menghindari kontaminasi ketika proses inokulasi tadi. Proses selanjutnya adalah inkubasi. Adalah proses untuk menumbuhkan miselium atau spora akar jamur yang nantinya bisa menjadi cikal bakal jamur yang ada. Nah, untuk masa inkubasi itu sendiri, untuk areal Pamekasan ini kita butuhkan suhu di atas sekitar 30-35 derajat Celcius. Kemudian juga kita pergunakan media-media lain untuk menetralisir kadar keasaman tempat, itu juga sangat dibutuhkan. Kemudian setelah masa inkubasi,
kita mulai masa perawatan setelah backlog berumur sekitar 25 hari. Setelah dari umur 25 hari itu, ketika miselium sudah mulai sehat, insya Allah dalam waktu 40 hari untuk areal Pamekasan yang cukup panas ini, jamur sudah bisa tumbuh. Ketika pinhead keluar dari backlog, berkisar antara 5-6 hari atau maksimal 1 minggu lah, jamur sudah bisa dipanen. Selain dari kandungan karbohidratnya yang cukup bagus di dalam jamur tiram, untuk manfaatnya, kadar kolesterolnya itu sangat minim sekali untuk jamur tiram. Sedangkan untuk jamur kuping, kebetulan di sini juga bisa dibudidayakan jamur kuping, itu cukup bagus sekali untuk para penderita penyakit jantung. Itu bisa dijadikan semacam obat untuk para penderita penyakit jantung untuk jamur kuping itu sendiri. Untuk kendala dalam budidaya jamur di daerah Pamekasan ini, di daerah yang cukup ekstrim, ya, itu hanya satu sebetulnya yang pokok adalah masalah cuaca. Karena memang kita tahu daerah Madura ini cukup panas, suhu yang ditimbulkan selain dari atas juga dari bawah. Jadi untuk para petani, memang saya tekankan dari dulu lebih fokus untuk mengantisipasi atau memanipulasi cuaca. Salah satu cara yang terpenting, kita harus punya alat sensor panas yang mana kita bisa melihat, kita bisa mengontrol jam-jam berapa saja yang harus kita perhatikan, yang panasnya perlu ekstra penyiraman. Kendala tempat adalah juga cukup riskan ya, karena pada umumnya di daerah Pamekasan ini banyak para peternak-peternak ayam potong, ayam petelur, itu cukup mengganggu dalam budidaya jamur. Karena bau yang ditimbulkan itu akan mengakibatkan backlog yang ada terkontaminasi. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita pergunakan juga ya tabir yang ada, bagaimana sekiranya nanti udara yang didatangkan dari para peternak itu sendiri tidak masuk ke dalam kombong. Kita juga harus bisa mengantisipasi itu. Selain itu, kita juga harus persiapkan pestisida nabati yang bisa kita buat sendiri dengan cara bisa pakai daun mimbo ya, ataupun juga memakai tembakau yang sudah busuk. Untuk potensi budidaya jamur tiram sendiri, untuk areal Pamekasan, itu sangat menjanjikan sekali. Karena apa? Stigma tentang jamur memabukkan, itu sudah mulai hilang. Karena mereka sudah dapat merasakan bagaimana enaknya jamur tiram itu sendiri. Dan juga, untuk segi ekonomisnya, bagaimana hasil dari jamur itu sendiri, itu cukup menjanjikan karena nilai jual jamur tiram di Pamekasan ini cukup tinggi dengan perbandingan untuk di daerah luar Madura itu maksimal 15.000 per kilo maksimal, sedangkan Pamekasan khususnya ya ini maksimal sudah bisa mencapai 50.000 kg dengan rincian ketika para tengkulak di pasar menjual per bungkusnya itu dengan harga sekitar Rp5.000. Untuk alur pemasaran sendiri, saya masih menggunakan cara lama selain door to door.
juga langsung masuk ke areal pasar. Karena memang untuk jamur sendiri, karena memang masih baru di Pamekasan, jadi belum ada semacam distributornya jamur di Pamekasan ini. Tapi karena saya pribadi sebagai penggagas, sebagai perintis dari budidaya jamur di Pamekasan, kebetulan oleh petani-petani yang lain dijadikan tolok ukur dari segi harga maupun dari segi pemasaran sendiri. Ketika dari daerah-daerah lain, kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pamekasan ini yang kelebihan stok, alhamdulillah mereka menginformasikan ke saya, dan saya pribadi dengan cara membantu mengalihkan sisa stok mereka ke kecamatan-kecamatan lain. Dengan pemasaran yang ada sekarang, ditambah lagi dengan bantuan teman-teman dari media sosial, saya rasa kedepannya akan lebih menjamurkan Pamekasan ini dengan jamur. Dan kebetulan setelah saya pribadi dijadikan narasumber oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Bapak Bupati, kebetulan juga ada program beliau, alhamdulillah dengan dibantu oleh pihak pemerintah daerah, dapat mengetahui bahwasanya di Pamekasan ini sudah ada petani-petani jamur. Dan untuk saya pribadi, sebetulnya dengan adanya media sosial yang ada seperti sekarang ini, itu cukup membantu, karena saya bisa mempromosikan jamur secara langsung, dan juga tujuan saya pribadi untuk menggeser keberadaan jamur yang dari luar Madura, agar nantinya kebutuhan jamur di Pamekasan ini bisa disuplai oleh para petani lokal. Untuk para pemula juga yang masih belum dan berkeinginan untuk membudidayakan jamur di Pamekasan ini, silahkan bisa datang ke rumah. Saya bersedia membagikan ilmu yang saya miliki ke para teman-teman ya yang masih pemula ataupun yang mau berkeinginan budidaya jamur, ya silahkan bisa menghubungi saya. Dan jangan khawatir pula, untuk prospek jamur di Pamekasan ini cukup menjanjikan. Jadi apa yang saya katakan ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk para penonton yang menonton di channel YouTube ini, agar nantinya kalau berkeinginan untuk membudidayakan jamur di Pamekasan, monggo silakan bisa langsung menghubungi saya ataupun jalur-jalur yang lain, karena memang ilmu jamur ini sudah merata di daerah Pamekasan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga juga jadi motivasi untuk para penonton. Dan jangan lupa subscribe Legenda Kreatif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, break dulu. Coba, saya pikir-pikir dulu. Itu tidak Masuk. Bentar. Lupa ya, harusnya di depan ya. Iya.